Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan Prisma ORM. Nah, apa aja yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan berkenalan terkait dengan apa itu Prisma. Kemudian kita juga akan belajar kenapa kita harus menggunakan Prisma. Kemudian kita akan coba membuat projectnya nanti ya. Kita akan gabungkan dengan Express.js. Kemudian kita juga akan mempelajari terkait dengan model dan juga migrasi. Kemudian kita juga nanti akan belajar terkait dengan CRUD dan juga join table. Oke, apa itu Prisma? Prisma adalah sebuah ORM atau Object Relational Mapping, atau disebut juga ORM generasi baru ya, yang membantu developer membaca dan menulis data ke database dengan cara yang intuitif, efisien, dan aman. Prisma menggunakan skema definition language khusus yang secara otomatis menulis migrasi dan menghasilkan kode yang type safe. Prisma ORM mendukung dua jenis pemrograman, yaitu JavaScript dan TypeScript. Prisma dapat diintegrasikan dengan berbagai framework seperti Express.js, Next.js, Nest, Apollo, dan sebagainya. Prisma juga menyediakan GUI untuk melihat dan mengedit data di database. Itu ada namanya Prisma Studio. Nah, teman-teman, kalau mau lebih jelasnya silahkan kunjungi link yang saya tulis di bawah ini ya. Ataupun teman-teman tinggal kunjungi aja prisma.io. Nanti di sana teman-teman bisa mencari dengan memilih menu paling atas ya. Oke, kemudian apa itu ORM? ORM adalah Object Relational Mapping, sebuah teknik yang memungkinkan kita untuk melakukan query dan manipulasi data di database dengan menggunakan objek-objek dalam bahasa pemrograman. ORM bertujuan untuk menyembunyikan kompleksitas database dan menyediakan abstraksi tingkat tinggi untuk developer. Ada dua pola ORM yang umum, yaitu Active Record dan Data Mapper. Yang berbeda dari cara mereka mentransfer data antara objek dan database. Prisma mengimplementasikan pola data mapper yang memisahkan objek-objek dari memori aplikasi dari database dan menggunakan lapisan data mapper untuk mentransfer data antara keduanya. Dengan Prisma, kita dapat mendefinisikan model di skema Prisma yang deklaratif dan simple ya menurut saya, yang menjadi sumber kebenaran tunggal untuk skema database dan model di bahasa pemrograman. Di kode aplikasi, kita kemudian dapat menggunakan Prisma Client untuk membaca dan menulis data di database dengan cara yang type safe ya. Oke, kenapa kita harus memilih Prisma? Prisma adalah sebuah ORM generasi baru yang membantu developer membaca dan menulis data ke database dengan cara yang intuitif, efisien, dan aman. Prisma ORM memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan yang lainnya ya. Prisma ORM memungkinkan kita untuk berpikir dalam objek, bukan dalam pemetaan data relasional. Kemudian Prisma ORM juga menyediakan sumber kebenaran tunggal untuk skema database dan model aplikasi. Prisma ORM memberikan batasan-batasan yang sehat dan mencegah kesalahan umum dan anti pola yang sering terjadi saat menggunakan SQL ataupun ORM tradisional. Prisma ORM memberikan type safe untuk query database yang dapat divalidasi saat compile time. Kemudian Prisma ORM mengurangi boilerplate yang berulang-ulang, sehingga developer dapat fokus pada bagian penting dari aplikasi. Teman-teman bisa mengunjungi di sini ya situsnya Why Prisma Select ya. Nah kemudian, ini perbandingan ya kenapa disebut ORM generasi baru. Di sebelah kiri ini adalah salah satu teknik ketika ORM mendefinisikan sebuah model. Jadi kita akan membuat sebuah entity class. Nah, di dalam setiap fieldnya kita akan membuat mapping dengan menggunakan annotation seperti ini. Nah, tetapi di Prisma kita tidak menggunakan cara seperti ini. Kita bisa menggunakan model yang penulisannya ini mirip dengan pembuatan table, tetapi ini disebutnya model ya di Prisma. Dan ini didefinisikan di dalam sebuah file Prisma.
Nanti kita akan coba untuk membuatnya. Nah, ini perbandingan grafik antara beberapa jenis penggunaan ORM di sini. Secara kontrol memang rendah ya, karena di ORM ini mungkin keterbatasan karena terbatas dengan objek tertentu. Sedangkan kalau offline ini maksudnya kita query manual ya, koneksi manual, kita membuat query secara langsung. Ini memiliki kontrol yang maksimal atau full control ya. Tapi dari sisi kecepatan ini akan sangat lambat karena kita harus menulis semuanya dari awal. Kemudian di sini ada query builder. Query builder ini biasanya digunakan untuk beberapa bahasa pemrograman. Seperti PHP ini banyak menggunakan query builder ya. Nah, di sini ada Prisma. Nah, Prisma dari sisi kontrol memang tidak sepenuhnya ya, tetapi ini bisa lebih baik daripada ORM biasa. Kemudian dari sisi productivity ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya karena kita membuat modelnya lebih sederhana. Ketika kita akan memanipulasi data tinggal langsung menggunakan Prisma kliennya. Nah, ini adalah Prisma di project kita secara flow seperti ini. Ini adalah klien aplikasi kita, kemudian ini ada REST API misalkan ya, dan di sini ada database. Maka di sini kita bisa menggunakan Prisma Client untuk berinteraksi. Teman-teman bisa melihat dokumentasinya ada Prisma in your stack ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari nanti terkait dengan model. Model yang kita buat tidak akan terlepas dari sebuah relasi table. Nah, di dalam table kita memiliki paradigma 3 relasi ya. Ada one to one to many, dan many to many. Nah, di sini contoh saya mau merefresh sedikit terkait dengan one to one. Contoh one to one ini misalkan kita memiliki tabel user dan profile. Jadi kalau misalkan ada satu user, dia memiliki satu profile. Jadi tidak mungkin ada user memiliki profilnya ganda ya. Jadi ini pasti satu ke satu. Kemudian di sini hubungan one to many, satu ke banyak. Contohnya user dengan post. Jadi satu user ini bisa mengirimkan beberapa postingan, bukan hanya satu. Jadi satu user bisa memiliki banyak postingan. Kemudian contoh lainnya untuk hubungan many to many. Hubungan many to many adalah contohnya antara post dengan kategori. Jadi satu post ini bisa memiliki lebih dari satu kategori. Kemudian dari setiap kategori juga bisa digunakan di beberapa post yang kita bisa jembatani dengan kategori post di sini ya. Nah, jadi hubungan post dengan kategori ini adalah many to many. Nanti kita coba praktekkan bagaimana membuat relasi tabel seperti ini menggunakan Prisma. Nah, sebelum kita mempelajari ini lebih lanjut, nah ini ada beberapa syarat yang teman-teman harus lengkapi ya. Ini diharapkan teman-teman sudah belajar terkait dengan JavaScript atau TypeScript. Karena ini merupakan basic ketika kita nanti praktek ya. Kemudian teman-teman juga harus sudah belajar terkait dengan database. Saya tidak akan mengulangi terlalu jauh terkait dengan database. Kemudian teman-teman juga harus belajar terkait dengan dasar Node.js. Semua materi ini sudah ada di channel ini. Nanti saya cantumkan linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, kemudian kita juga membutuhkan beberapa pendukung. Di antaranya teman-teman harus sudah menginstal Node.js. Kemudian teman-teman juga harus memiliki text editor. Nanti text editor yang akan kita gunakan adalah Visual Studio Code. Nah, itu merupakan text editor yang paling populer saat ini ya. Kemudian kita juga membutuhkan database. Teman-teman bebas mau menggunakan database apa. Cuman yang disupport oleh Prisma, di antaranya ada MySQL, MariaDB, MongoDB, SQL Server, Postgre. Nah, itu disupport oleh Prisma. Nanti kita akan menggunakan Postgre untuk prakteknya ya. Oke, kita untuk saat ini akan memulai project. Nah, untuk mulai project teman-teman pastikan sudah menginstal Node.js ya. Nah, kalau teman-teman tinggal ketikkan di sini node -version. Jadi saya menggunakan Node.js versi 20.9. Kemudian kita juga memiliki npm. Nah, npm saya versi 10. Nanti project kita akan menggunakan Yarn ya.
Saya memiliki Yarn versi 1.22.9. Buat teman-teman yang belum menginstal Yarn, teman-teman tinggal install aja menggunakan npm i. Nah, di sini teman-teman install secara global ya. Kemudian Yarn. Kalau misalkan teman-teman ingin spesifik yang sama dengan versi yang saya gunakan, teman-teman gunakan add di sini. Kemudian 1.22.19, tinggal di enter. Saya tidak akan mengulainya lagi karena sudah pernah menginstalnya ya. Oke, kita akan memulai. Pertama kita akan masuk ke direktori latihan kita. Kita akan masuk ke direktori C. Kemudian di sini kita akan membuat direktori Prisma, misalkan app ya, kita akan buat Prisma app. Kemudian kita akan masuk ke direktori Prisma app. Nah, ini panduannya sebenarnya teman-teman bisa buka dari situs resminya ya. Teman-teman buka, nah di bagian awal ketika teman-teman home nanti bisa merujuk ke quick startnya. Kalau misalkan dari home sini ya. Nah, di sini ada get start, maka di sini ada quick start, dipilih aja quick startnya. Ini ada panduan bagaimana cara kita membuat project. Di sini kita dicontohkan dengan menggunakan TypeScript ya. Tapi nanti kita akan coba contohnya menggunakan JavaScript Express ya. Oke, ini saya minimize lagi. Kita sudah berada di project folder kita. Nah, kita tinggal menginisiasi projectnya. Kita akan menggunakan yarn. Saya akan menggunakan yarn init dan saya akan mengambil config defaultnya ya. Oke, kemudian kita akan menginstal. Saya akan menginstal beberapa kebutuhan. Saya akan yarn add express. Saya akan menginstal 2 express dan .env. Karena nanti kita akan menggunakan kedua ini untuk di project kita. Ini diinstal secara production ya, bukan development. Nah, kemudian kita juga akan menginstal secara development yaitu Prisma. Nah, ini ya, kita akan install Prisma. Oke, kemudian kita juga akan menginstal Prisma Client ya. Saya akan yarn add. Nah, kalau Prisma Client ini diinstal secara prod ya. Dan add Prisma Client. Ini di add secara production ya. Nanti karena client ini akan digunakan di aplikasi kita. Oke, ini sudah ya. Nah, sekarang kita akan menginisiasi Prismanya. Nah, kita bisa menggunakan npx kemudian Prisma. Nah, kita akan melakukan init ya. Nah, kita akan melakukan init dan kita akan menggunakan PostgreSQL. Pastikan teman-teman sudah memiliki dan sudah menginstal PostgreSQL-nya ya. Oke, ini kita buat dulu. Oke ya. Kita akan clear. Nah, di sini kita akan buka projectnya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke. Nah, ini projectnya ya. Kita pilih yes. Kita akan buat di sini kita menggunakan Postgre. Kemudian kita akan coba buat database baru ya. Misalkan kita buat create Prisma app tadi ya. Kita akan execute. Oke, ini sudah terexecute, Prisma app sudah ada. Oke, kita nanti akan gunakan Prisma app ini ke project kita. Kita balik lagi ke projectnya. Ini sudah terbentuk sebuah env. Nah, user yang akan saya gunakan di sini, usernya kita gunakan Postgres ya. Nah, kita ini sesuaikan dengan user yang teman-teman gunakan. Saya gunakan Postgres. Kemudian passwordnya saya tidak menggunakan password. Ini tentunya akan berbeda ya dengan environment teman-teman. Kemudian saya hanya mengallow untuk IP 127
001. Kemudian portnya 5432. Ini nama database-nya. Nama database-nya tadi kita Prisma App ya. Ini harus sama. Teman-teman bisa lihat lagi di sini harus sama ya. Ini Prisma App. Kita gunakan Prisma App. Kemudian skemanya kita public karena saya menggunakan skemanya public nih ya. Jadi kita gunakan public. Kalau sudah tinggal di save. Kita balik lagi ke projectnya ke sini. Nah, kita akan membuka file Prismanya. Nah, di sini kita sudah memiliki default konfigurasi untuk Prisma. Pastikan teman-teman sudah menginstal ekstensi untuk Prismanya supaya ini ada autocomplete dan juga colornya ya. Teman-teman tinggal ketikkan aja di ekstensi sini Prisma. Nah, nanti ada yang paling atas nih, yang dari Prisma. Tinggal teman-teman install aja. Kalau misalkan nanti sudah berhasil install, maka di sini akan berwarna dan juga ada formatter dan autocomplete-nya. Oke. Nah, kita akan menerapkan tadi yang sudah kita pelajari ya terkait dengan relasi tabel. Nah, kita akan menerapkan relasi tabel ini ke dalam sebuah model. Kita akan buat di sini. Misalkan kita akan membuat relasi one to one. Saya akan buat model. Nah, misalkan profile. Kita akan membuat profile ini. Pertama, dia memiliki ID. ID-nya ini tipe datanya integer. Kemudian dia adalah sebuah primary key, ditandai dengan ID ya. Kemudian kita akan isi defaultnya. Dia auto increment. Jadi dia akan bertambah otomatis 1 dan dia sebagai primary key. Kemudian saya akan membuat email. Ini adalah sebuah string. Nah, saya akan buat ini unik ya. Jadi tidak boleh ada yang sama antara row 1 dengan row lainnya. Kemudian saya akan membuat name. Name ini saya akan buat string dan juga ini opsional. Tanda tanya ini artinya opsional. Jadi nanti akan dibuatkan di tabelnya adalah allow null ya. Kemudian saya akan buat address. Nah, address ini saya akan buat tipe datanya sama, string, dan harus diisi. Kemudian saya akan buat font. Ini juga string. Sesuaikan aja ya. Ini hanya contoh. Kemudian kita akan joinkan dengan user nanti ya. Nah, kita akan buat dulu di sini model usernya. Kita akan buat model user. Nah, ini kita hubungkan one to one ya. User akan memiliki ID, tipe datanya integer, ini juga sama. Dia adalah sebuah primary key. Dan kita akan definisikan defaultnya ini auto increment. Nah, kemudian di sini ada username. Username ini adalah string. Kemudian di sini ada password. Password juga string. Nah, kita akan buat di sini ya. Karena kita sudah mendefinisikan user. Kita akan definisikan user adalah sebuah objek user yang ini adalah berelasi. Kita akan definisikan relation. Kita definisikan fieldnya yang berelasi adalah saya akan definisikan user ID. Ini kita akan buatkan nanti ya di model ini. Kemudian kita akan referenskan ini dengan ID yang di sini ya. Nah, ID yang ini mengacu ke ID yang ada di sini. Jadi harus sama. Kemudian user ID ini kita akan definisikan di sini. Kita harus buat ya user ID, tipe datanya apa? Karena ini untuk koneksinya primary key integer, maka kita akan definisikan ini integer juga. Nah, ini ada error. Katanya tidak terdefinisi karena belum kita save ya. Jadi ketika dia membaca seolah-olah belum ada. Tapi setelah di save, ini errornya hilang. Ini juga salah satu fungsi dari ekstensi tadi ya, Prisma. Kita bisa mendeteksi bahwa itu sudah ini kita buat profile.
Ini kita save. Profilnya ini kita buat unik kali ya. Nah, seperti ini ya. Supaya ini hubungannya nanti one to one. Oke, kemudian kita akan buat hubungan one to many. Kita akan buat sebuah model post. Model, kemudian post. Nah, model post ini kita akan buat ID juga. Kan ID itu wajib ya di dalam sebuah table. Ini tipenya integer. Ini juga kita buat sebagai primary key dan juga defaultnya kita akan buat auto increment. Teman-teman mau pakai UID juga boleh ya. Kemudian saya akan buat title. Ini adalah sebuah string. Kemudian konten ini adalah sebuah string dan saya akan buat ini opsional, boleh dikosongkan. Kemudian saya akan definisikan publish it. Ini kita akan buat tipenya adalah boolean. Kita akan buat defaultnya adalah false ya. Ketika tidak diisi maka dia akan mengisi false. Kemudian kita akan buat author. Autornya kita akan ambil dari user. Nah, ini akan kita joinkan ya. Ini saya akan gantikan dengan relation di sini. Kita akan relasikan dengan field. Nah, fieldnya saya akan tambahkan author ID. Kemudian kita akan referenskan dengan ID yang di model user nanti. Nah, authornya belum kita definisikan. Ini harus sama ya, author ID. Ini kita akan definisikan tipe datanya integer. Oke. Kita save. Ini sudah nambah ya postnya ke sini. Oke, kita akan buat lagi untuk kategori. Kita akan buat kategori dan dengan berhubungan post ini many to many ya. Kita buat sebuah model lagi. Kategori. Nah, kategori ini kita buat ID integer. Nah, ini juga sama ya. Kita buat memory key dengan ID. Kemudian kita buat defaultnya ini auto increment. Kemudian kita definisikan nama dari kategorinya, tipe datanya string. Nah, kita akan definisikan di sini postnya ya. Postnya ini kita akan buat sebuah model kategori on post. Kita buat lagi model. Ini untuk menampung hubungan kedua tabelnya ya. Kita buat kategori on post. Nah, nanti di sini ada post yang ngambil dari objek post. Ini kita buat relation fieldnya kita buat post ID. Nah, nanti post ID ini kita buat ya. Kemudian kita akan referenskan dengan ID yang di post model ya. Sini kita harus definisikan post ID-nya. Tipe datanya harus sama. Saya menggunakan integer. Oke, kemudian kita definisikan kategori. Nah, kategori kita akan ambil dari kategori yang tadi kita buat ya. Ini juga kita akan buat relation. Nah, kita akan definisikan fieldnya kategori ID. Nah, ini kita akan referenskan dengan ID yang ada di kategori. Oke, di sini kita harus definisikan kategori ID ini dengan tipe datanya harus sama. Kita definisikan integer. Kita akan tambahkan di sini assign. Ini kita definisikan assign add ya. Ini untuk
mendefinisikan kapan dia dibuat. Kita akan gunakan datetime. Saya akan buat defaultnya dia waktu saat ini. Kita gunakan now. Now ini waktu saat ini ketika dibuat. Jadi ketika nanti yang input dia akan mengambil waktu saat ini. Kemudian saya akan menambahkan sebuah ini dibuat oleh siapa. Ini misalkan assign by, kita akan buat ini sebuah string. Oke, ya yang post ini kita tinggal ambil dari kategori post dan ini adalah sebuah array seperti ini ya. Kita akan save. Ini ada error kategori post. Kita buat otomatis saja post ini model kategori post. Nah, ini harus kita definisikan ya relasinya di sini. Saya akan buat add ID. Nah, ID ini kita akan mapping kan dengan post ID dan juga kategori ID. Nah, seperti ini ya. Jadi kita harus definisikan ini tuh selain sebagai diakses tapi dia sebagai foreign key juga di sini. Oke, ini sudah kita definisikan. Nah, sudah kita save. Sekarang teman-teman bisa melakukan migrasi ya. Nah, untuk migrasi kita bisa buka lagi terminalnya. Ini ya. Nah, kita tinggal menjalankan npx. Kemudian kita ambil Prisma. Nah, kita akan lakukan migrate dep. Nah, kita akan kasih name-nya init ya. Oke, kita tunggu. Oke ya, ini sepertinya berhasil. Nah, ini berhasil. Teman-teman bisa lihat di sini sudah terbentuk ya migrate-nya. Dan teman-teman bisa buka di database. Di sini ada Prisma App, di sini ada public. Nah, tabelnya sudah terbentuk di sini. Nah, ini tabel yang dibentuk dari migrate yang tadi kita jalankan. Oke ya, kita akan definisikan dulu beberapa ESLint untuk projectnya ya. Kita akan install dulu yarn add ini sebagai development. Kita akan menginstal ESLint supaya kita diberikan bantuan error ya. Kita akan clear, kemudian kita akan buat npx ESLint, kita akan init. Oke, kita akan pilih yang kedua ya. Kita akan mengecek sintak dan juga pencarian problem. Kemudian kita akan menggunakan modul export importnya. Kita tidak akan menggunakan React. Kemudian kita akan menggunakan JavaScript. Berarti kita pilihnya no. Kemudian ini kita pilihnya adalah node. Dan config-nya kita akan simpan berupa JSON. Oke ya, ini kita bisa clear. Kita bisa minimize. Nah, ini sudah masuk ke sini. Satu lagi ya, kita akan install nodemon supaya kita tidak perlu refreshnya terus. Kita akan install nodemon ini. Oke, kita akan minimize. Nah, ini packet.json-nya untuk config-nya ya. Kita akan tambahkan untuk script supaya kita bisa jalankan ya. Ini saya akan tambahkan script. Kita akan buat sebuah perintah dev. Kita akan menggunakan nodemon. Nanti kita akan menggunakan folder src index.js. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga akan menggunakan type-nya adalah modul. Nah, seperti ini ya. Di sini belum ada
folder src-nya, kita akan buat new folder src. Oke. Kemudian di dalam src ini kita akan definisikan ya file index.js. Oke. Di sini kita akan coba menggunakan panduannya ya. Teman-teman bisa buka. Ini ada quick start, tadi sudah kita lakukan ini, membuat model juga sudah. Nah, ini kita akan sekarang menggunakan Prisma client-nya untuk memanipulasi data. Nah, teman-teman bisa buka yang CRUD ini ya. Di sini ada create, read, update, delete. Nanti linknya teman-teman bisa ambil di kolom deskripsi di bawah. Nah, kita akan pilih yang create ini. Kita akan membuat data. Teman-teman bisa buka lagi projectnya. Pertama saya akan import Express. Ini kita akan gunakan satu file aja, tidak akan menggunakan MVC ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman ingin belajar MVC, silahkan cek di channel ini, sudah kita pelajari ya. Cuman materi kali ini fokusnya lebih ke Prismanya, bukan ke metode ngoding Expressnya ya. Oke, kita akan gunakan prompt, kita gunakan Express seperti ini. Kemudian kita akan import juga .env. Tadi kita sudah menginstal .env. Kemudian kita akan ambil config. Oke, .env config. Kemudian kita akan import lagi Prisma client ya. Ini ada error karena belum kita gunakan ya. Oke, kita akan buat sebuah konstanta di sini, app. Kita akan ambil dari Express. Oke. Kemudian app ini kita akan gunakan app.use. Nanti kita akan menggunakan JSON. Kita use JSON. Kemudian kita akan app.use. Nah, kita akan gunakan extended true ya. Oke, kemudian kita akan definisikan Prisma client. Kemudian kita akan definisikan port. Kita akan definisikan port. Port ini kita akan ambil dari proses .env port. Kalau misalkan belum ada, kita akan buatkan defaultnya ya. Oke, ini portnya kita buatin di env-nya ini ya. Kita akan tambahkan portnya misalkan 3000. Bebas ya, ini tapi port yang available untuk digunakan. Oke, portnya sudah. Sekarang kita akan coba untuk membuat data. Kita akan gunakan app.post. Nah, di sini saya akan membuat sebuah data user. Misalkan ya, saya akan membuat user, endpoint-nya /user. Nanti kita akan membuat sebuah asinkronus, memiliki request dan juga respon. Oke, nah di sini kita akan menggunakan try catch. Nah, teman-teman kalau mau menggunakan yang lain juga boleh ya. Saya akan menggunakan try catch dan saya akan cetak errornya kalau misalkan terjadi error. Kita akan menggunakan Prisma client untuk membuat data. Kita akan membuat sebuah konstanta data. Kita akan melakukan void. Nah, kita akan menggunakan Prisma. Nah, kita tadi sudah membuat model ya. Di sini kalau misalkan ini langsung terbaca user, kemudian kita akan create. Nah, kita akan mengirimkan karena tadi Prisma model kita untuk user ini yang wajib ini adalah username dan password. Kalau yang lain-lain ini kan opsional. Kita bisa definisikan di sini. Nah, berarti kita pertama definisikan username. Teman-teman bisa kirimkan dari body. Kalau misalkan nanti mau contohkan, saya akan langsung aja ya di sini. Karena terkait dengan ini kita sudah pernah pelajari.
Kemudian password kita akan gunakan misalkan password 123. Nah, seperti ini misalkan ya. Kita akan save, portnya ini belum digunakan, kita akan gunakan. Ini kita akan app listen port. Kita tambahkan running on http localhost port. Oke ya. Kita akan jalankan control backtick. Oke. Kita akan clear screen. Ini kita akan jalankan yarn dev. Oke, kita sudah memiliki endpoint localhost. Kita akan buka dari tanda klien ya. Ini kita akan clear dulu supaya tidak ke distract ya. Kita akan buat sebuah entry point baru. Tadi kita memiliki http:// kemudian insert ya. Misalkan ini 3000. Kita lihat tadi, nah user ini hanya ya, bukan insert. User kita tinggal tambahkan di sini. User metodenya adalah post. Saya tinggal ganti dengan metode post usernya. Oke ya. Kita sekarang coba jalankan. Oke, ini sukses ya. Kita input data dengan user ID 1. Sekarang teman-teman bisa lihat di database-nya, kita memiliki table user. Tinggal double klik aja, kita sudah nginput ya. Ini tidak kita encrypt karena bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita bisa melakukan transaksi CRUD ya menggunakan Prisma. Oke, ini proses insert sudah bisa kita lakukan. Sekarang kalau misalkan kita coba input ke profile misalkan ya, kita tambahkan app.post misalkan ya. Kita akan tambahkan profilnya. Sini kita buat sebuah asinkronus yang memiliki request, respon. Nah, ini terkait dengan profile, kita akan menggunakan profile modelnya. Nah, datanya kita akan gunakan data yang dummy. Ini pastikan penulisan di sini sama dengan yang kita definisikan di profile ini ya. Ada email, name, address, phone. Kemudian ada user ID yang unik. Nah, user ID tadi sudah kita buat ya di sini. Sudah kita dapatkan 1. Jadi ini bisa kita save, kita gunakan ya. Emailnya ini, kemudian name-nya ini, dan data lainnya dari sini. Sekarang kita akan jalankan lagi. Ini kita ganti dengan profile di sini. Metodenya post, profile kita kirimkan. Oke, ini juga berhasil kita simpan dan ini berelasi ya. Nah, teman-teman kalau misalkan cek di datanya di sini, ini kan ada profile. Nah, ini harusnya berelasi. Teman-teman bisa klik kanan atau tabel DDL. Nah, terlihat ya di sini constraint-nya ini ada ke user ID sudah berelasi. Jadi ini secara table ini sudah berhubungan, saling berelasi. Oke. Dan ini sudah ada unique key, kemudian ini ada indeksnya sudah dibuatkan otomatis. Oke, ini untuk temanya ya. Kita akan close. Ini DDL kita close lagi. Kita akan coba lihat datanya. Profile ini tadi sudah berhasil kita simpan. Nah, ini ya ID-nya 1 dan ini datanya, pojok code, alamat, kemudian nomor telepon. Ini sudah masuk. Berarti proses insert kita di sini berhasil. Nah, oke, sekarang kita akan menambahkan untuk proses update contohnya ya. Kita gunakan app misalkan put ya. Put, kemudian di sini kita gunakan slash misalkan update. Nah, di sini kita gunakan sebuah asinkronus memiliki request,
dan juga respon. Kita tambahkan sebuah arrow function. Ini kita bisa gunakan ya. Kita akan coba menggunakan user yang akan kita update yang ID-nya 1. Ini misalkan pojok kode tes. Nah, kemudian ini passwordnya kita ubah dengan 123 aja. Misalkan ya, 123. Kita akan save. Ini kita contohkan ya. Nah, kita bisa buka ini dan kita gunakan endpoint-nya adalah update. Ini kemudian tambahkan update, metodenya adalah put. Kita kirimkan. Oke ya, ini sudah terupdate menjadi pojok kode tes. Teman-teman bisa buka di database-nya Prisma view table, kemudian di sini ada user, double klik. Nah, ini sudah berubah ya. Ini proses update-nya sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan coba untuk proses delete. Mungkin kita coba jalankan dulu yang user ya, supaya ada ID lebih dari 1. Kita tambahkan post satu lagi dengan ininya user. Kita post. Nah, kita memiliki ID 2. Nah, ID 2 ini kita akan coba hapus. Kita bisa buka lagi. Nah, update. Kita tambahkan di sini untuk delete. Nah, app delete. Nah, user kita akan ganti yang ID-nya 2 tadi ya. Tinggal kita tambahkan delete, asynchronous, await Prisma user. Nih, kita tambahkan where yang ID-nya 2. Kita tinggal save. Ini kita ambil. Oke, kemudian kita masuk lagi ke sini. Kita tinggal lakukan delete. Metodenya adalah delete. Kita akan kirimkan. Nah, ini ID 2 sudah terhapus. Jadi kalau misalkan ini kita jalankan lagi, sudah tinggal 1 ya. ID 2-nya sudah terhapus. Oke, ini untuk delete. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menambahkan beberapa transaksi? Kita coba tambahkan kategorinya ya. Saya akan tambahkan post kategori app dot post. Kita tambahkan kategori. Kita akan buat kategori. Misalkan kita kasih name-nya programming. Ini harus kita samakan dengan skema ya. Kita memiliki post kategori. Ini ada name. Ini harus sama. Nah, kita buat misalkan programming. Ini create kategori Prisma white. Kita akan save dulu supaya kita mendapatkan kategori. Kita tambahkan di sini kategorinya. Kemudian metodenya adalah post. Kita kirimkan. Oke ya. Sudah tersimpan datanya dengan kategori. Sekarang kita akan tambahkan untuk posting. Nah, kita akan membuat posting ini berdasarkan kategori yang sudah kita buat. Nah, di sini kita akan menggunakan transaction karena transaction ini akan sangat kita butuhkan ketika kita memiliki jumlah query yang berhubungan di dalam satu proses. Dan kalau misalkan salah satu gagal, kita ingin rollback semuanya, jangan satunya tersimpan sementara yang lainnya tidak. Sementara itu sebuah integrasi data. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah contoh transaksi ya. Jadi kita akan menambahkan sebuah postingan. Kita buat post. Kemudian post ini memiliki endpoint insert post. Insert post ini kita akan buat asynchronous. Ini memiliki request dan juga respon. Kita gunakan arrow function seperti ini. Di dalamnya kita akan buat sebuah try catch. Nah, try catch ini kita akan cetak catch-nya ya. Console.log kita tampilkan errornya. Oke, di sini kita buat sebuah konstanta data. Kemudian data ini akan await dari Prisma. Kemudian kita gunakan transaction di sini. Kita menggunakan $. Transaction
Nah, transaction ini kita akan buat sebuah proses asinkronus yang mengirimkan Prisma. Nah, kemudian kita akan menggunakan arrow function seperti ini. Kita buat sebuah konstanta, misalkan post datanya kita akan simpan di dalam variabel post. Kita akan await dari Prisma, kemudian kita akan post data, kemudian kita akan create. Nah, ini kita bisa ambil datanya ya. Nah, ini kita akan menggunakan title, kemudian publish ID-nya, publish it-nya kita buat true, kemudian kontennya ini kita ganti dengan konten ya, bukan body. Konten, kemudian kita dapatkan author ID. Ini kategori ID-nya kita simpan di dalam tabel sendiri ya. Nanti akan mereturnkan post. Sebelum kita returnkan, kita akan simpan dulu. Kita akan buat sebuah await Prisma. Nah, di sini kita akan kategori postnya kita akan create ya. Kita akan create. Ini membutuhkan 2 buah data, yaitu post yang kita ambil dari kiriman sini ya, kategori, kemudian kita inputkan. Oke. Kemudian ID-nya ini sudah kita input di proses sebelumnya tadi ya. Jadi supaya ini saling berelasi nih. ID yang dari sini ke create disimpan ke sini, dan ini menggunakan transaction. Nah, di bagian akhirnya kita akan tambahkan sebuah respon data. Oke, kita save. Nah, ini sudah tersimpan. Sekarang kita akan coba jalankan. Ini endpoint-nya insert. Kita bisa gunakan ke sini. Insert post, metodenya post. Kita kirimkan. Oh, di sini ada assign by-nya missing katanya ya. Nah, ini ada yang kurang. Ini kita tambahkan ya. Nah, ini assign by-nya admin misalkan. Oke, kita coba lagi. Kita kirimkan. Nah, sekarang sudah tersimpan. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita bisa lihat postingnya, harusnya kalau misalkan ada yang gagal dia nge-rollback ya. Kita bisa lihat dari postnya 1 ya. Kemudian di bagian sini juga 1. Jadi ketika tadi gagal dia nge-rollback, tidak tersimpan 1 dan yang satunya tetap error dan satunya tersimpan. Nah, ini untuk integritas data ya. Jadi kita menambahkan transaction di sini untuk itu. Jadi ketika di sini ada gagal, maka yang lainnya tidak disimpan. Kalau misalkan yang terakhir gagal, maka yang sebelumnya akan di rollback. Oke, itu fungsi transaction. Kemudian kita akan coba mengambil data get user. Nah, misalkan kita akan buat app get endpoint-nya kita buat misalkan get user seperti ini ya. Ini kita buat sebuah asinkronus request respond, kemudian ini ada arrow function. Ini kita akan misalkan kita coba ambil semua data dari user, nanti kita akan tampilkan semuanya. Oke, kita bisa coba ini metodenya adalah get, kita panggil invalid URL kurang slash, kita panggil. Nah, sekarang sudah kita dapatkan datanya. Oke, ini untuk get. Nah, sekarang kita akan coba untuk query row ya. Query row ini kita gunakan query manual tetapi di dalam sebuah perintah Prisma. Contohnya misalkan seperti ini ya. Kita memiliki sebuah app, misalkan kita akan menselect semua profile. Kita gunakan get misalkan. Nah, endpoint-nya kita get profile misalkan ya. Ini
Get profile ini kita bukan langsung Prisma profile sini, tapi kita akan misalkan white ini Prisma query. Ini kita akan tambahkan dolar Prisma query row. Kemudian kita tambahkan backtick, misalkan select bintang from profile. Nah, profilnya ini kita bisa mengambil dari model ya. Nah, gimana nulisnya harus sama. Ini dari sini kita akan copy, kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, di sini kita harus tambahkan tick 2 supaya dia dianggap sebuah string. Misalkan teman-teman memiliki where id sama dengan 1, ini boleh. Seperti ini. Query row-nya. Kemudian hasilnya dia akan kembalikan berupa data. Oke, kita coba ya. Kita ambil metodenya get, kita tinggal tambahkan ke sini dan kirimkan. Nah, ini juga sama ya. Kita berhasil mendapatkan datanya. Nah, ini dengan cara query row. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat sebuah query yang lebih kompleks, bisa menggunakan query row seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan query dengan parameter. Misalkan contohnya ya, app kita mau mengambil postingan dengan ID tertentu, get, kita akan menggunakan endpointnya post, kemudian kita akan menggunakan ID. Nah, di sini kita akan menggunakan asynchronous request, kemudian respond. Kemudian di sini kita buatkan sebuah try catch lagi. Kita membuat sebuah ID ya. Ini kita ambil dari request param. Nah, kita ambil post dari unique. Kemudian kita tambahkan where. Di sini kita convert ke dalam number ID-nya. Kemudian kita kembalikan datanya. Kita bisa save. Nah, metodenya get ini kita misalkan akan ambil ID 1 ya. Metodenya get post ID-nya 1. Kita kirimkan. Nah, ini tidak ada isinya. ID 1. Kita coba ya. Lihat di database-nya. Nah, ternyata ID-nya 2 ya. Jadi kita akan coba ganti dengan ID 2. ID 2 kita kirimkan. Nah, baru kita mendapatkan datanya. Oke ya, kurang lebih seperti itu untuk materi terkait dengan Prisma. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang ingin mempelajari lebih detail, silahkan kunjungi situs resminya di prisma.io. Ini ada dokumentasi lengkapnya. Teman-teman tinggal klik dan pilih dokumentasi. Di dokumentasi ini ada banyak sekali yang bisa teman-teman pelajari, relasi table, jenis-jenis database yang disupport. Nah, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.